ini saya akan membahas tentang komponen bisnis online, di mana komponen bisnis online ini masih masuk di dalam bab 1, yaitu memahami pengertian bisnis online. Oke, kita lihat videonya. Bisnis online dapat berhasil jika didukung oleh komponen-komponen yang membantu implementasinya. Lalu apa saja sih komponen bisnis daring atau online yang harus diperhatikan, utamanya oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memenangkan pertarungan di dunia daring atau ingin tetap eksis di era digital sekarang ini? Antara lain, yang pertama adalah data, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga keahlian atau skills, dan yang keempat adalah jaringan atau network. Dalam pelaksanaannya, bisnis online sama seperti pemasaran di dunia nyata atau offline. Hal-hal seperti perlunya data real untuk diolah serta pengubahan atau edit data, misalnya berlaku juga di dunia daring, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Perusahaan yang bergerak di semua bidang yang menghasilkan produk atau jasa memerlukan data yang akan menjadi materi yang disajikan dalam media online, seperti website atau jejaring sosial seperti Facebook. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta berupa teks, angka, gambar, kombinasi teks dan angka serta gambar, bahkan dapat berupa video atau audio visual. Data menjadi modal yang penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan dalam menggunakan media online. Pada proses bisnis online, data menjadi unsur penting yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi bagi user atau pengunjung. Itulah sebabnya di kalangan webmaster dikenal istilah content is king, atau mirip dengan istilah pembeli adalah raja di dunia offline. Selanjutnya yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Secara singkat, perangkat lunak dapat diartikan sebagai program atau aplikasi yang terdapat di komputer atau smartphone. Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam bisnis online dapat dijumpai atau didapatkan di dunia maya secara gratis ataupun berbayar. Software yang ada dapat dipelajari dengan mudah oleh siapapun. Beberapa software yang mendukung keperluan bisnis online antara lain software untuk desain website seperti Dreamweaver, software untuk browser internet seperti Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keahlian atau skills. Adalah kemahiran atau kemampuan dalam suatu ilmu, kepandaian dalam pekerjaan. Dalam bisnis online, keahlian yang harus dimiliki perusahaan atau pebisnis perorangan yang ingin berkecimpung dalam bisnis online diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah desain website. Desain web sangat penting untuk dikuasai oleh bagian perancangan yang ditugaskan untuk merancangkan sebuah web. Web akan terlihat menarik karena melalui proses desain yang memperhatikan banyak hal. Desain web yang baik akan menentukan apakah sebuah web akan diminati atau tidak oleh pengunjung. Kemajuan dan perkembangan web memudahkan siapapun yang ingin berlatih desain web. Bahkan teknik dan desain menjadi sangat mudah untuk dipelajari oleh orang yang tidak bergerak di bidang teknologi informasi sekalipun. Yang kedua, mampu membuat blog. Blog memiliki kekuatan yang dahsyat jika digunakan dengan baik. Blog dapat membuat perusahaan atau pebisnis perorangan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Layanan blog di internet banyak sekali, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jika kita membuat blog, banyak sekali pilihan blog yang dapat dibuat seperti subdomain WordPress, Blogspot, dan lain sebagainya. Blog dibuat terintegrasi, dapat juga terhubung dengan bagian lain yang mendukung seperti layanan online chat atau media sosial. Yang ketiga, mampu optimasi menggunakan mesin pencari atau search engine optimization. Pengunjung ke website sebagian besar bermula dari mesin pencari. Mesin pencari bekerja secara alami untuk menjadikan beberapa istilah menjadi kata kunci.
yaitu dua kata atau lebih yang sering dicari orang di mesin pencari dan yang banyak digunakan oleh webmaster ketika membuat website tertentu. Contoh, ketika kamu ingin mencari sebuah baju batik, pasti kalian mengetikkan terlebih dahulu di mesin pencari atau yang biasa kalian sebut adalah Google atau Mbah Google. Kalian ketik batik. Nah, pengunjung website bermula dari situ, dari mesin pencari. Maka dari itu, perusahaan atau pebisnis perorangan harus mampu mengoptimasi mesin pencari agar website mereka menjadi nomor satu di mesin pencari tersebut. Karena biasanya pengunjung atau user akan mengklik website yang berada di urutan nomor satu atau paling atas di halaman satu search engine atau mesin pencari. Yang keempat, mampu memasarkan menggunakan email marketing. Pemasaran menggunakan email juga dapat digunakan untuk meraih pasar dan memelihara pasar yang telah ada. Beberapa perusahaan besar seperti Google.com menggunakan media ini untuk menjaga kepuasan konsumennya melalui email marketing. Lalu bagaimana cara membuat email marketing agar sesuai dengan tujuan perusahaan? Salah satu caranya agar email marketing efektif adalah membuat desain email yang menarik. Hal ini karena Anda tidak dapat selalu menjaga agar website Anda selalu diingat orang. Layanan email marketing bisa didapatkan dengan mudah ketika mengikuti portal-portal berita atau website yang memberikan pelayanan kepada pengikutnya atau menjadi anggota dari suatu kerjasama. Yang kelima, mampu menggunakan media sosial atau jejaring sosial. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Google dapat digunakan untuk keperluan pemasaran. Facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh Indonesia berpotensi memberi keuntungan yang besar bagi penggunanya. Twitter atau blog mini atau biasa disebut microblog, pengguna terbesar nomor 2 di Indonesia, juga dapat dioptimalkan untuk menambah pelanggan perusahaan. Yang keenam, mampu menganalisa. Kemampuan analisis juga merupakan keahlian yang harus dimiliki karena bisnis online memiliki cara kerja yang unik. Analisis dapat dilakukan melalui pengukuran tren website yang dimiliki, hasil pencarian, blog, kampanye melalui email, dan ranking di mesin pencari, dan lain sebagainya. Komponen yang keempat adalah jaringan atau network. Seperti pada bisnis atau pemasaran luring, bisnis daring juga membutuhkan jaringan untuk mengoptimalkan website. Jaringan di dunia maya dapat dibuat dengan bermacam-macam cara, bisa berbayar, bisa juga gratis. Hal itu dilakukan dengan menambah jaringan website. Caranya dengan mengunjungi website yang relevan atau hampir sama dengan website yang dimiliki. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan bertukar link ataupun membeli link. Meskipun demikian, membeli link tidak direkomendasikan. Pembuatan jaringan melalui jejaring sosial dapat dilakukan dengan cara membuat akun Facebook, akun Twitter, akun Instagram, akun YouTube, Google+, dan lain sebagainya. Nah, itulah keempat komponen dalam bisnis online. Sekian dan terima kasih.